Halo guys, bersama Cak Bio di KOS. Nah, kali ini kita akan membahas kelanjutan dari soal UM Undip. Organela sel yang berperan dalam mempertahankan struktur sel adalah A. Mikrofilamen, B. Mikrotubulus, C. Sentriol, D. Vakuola, E. Membran sel. Nah, untuk menjawab soal kali ini, kita menyimak dulu ya untuk pembahasannya. Sel merupakan unit terkecil dari suatu organisme. Nah, segala hal yang dapat dikatakan sebagai sel apabila apa? Apabila yang pertama, dia memiliki membran sel. Kemudian yang kedua, memiliki materi genetik ya. Berupa apa? Berupa DNA. Yang ketiga, dia memiliki protoplasma. Nah, ini terdiri atas sitoplasma, kemudian ada ribosom, dan inklusi sel atau benda-benda padat yang ada di dalam sel. Nah, salah satu benda padat yang ada di dalam sel yang tidak terbungkus membran itu ada yang namanya sitoskeleton. Sitoskeleton merupakan jejaring serat yang mengorganisasikan struktur dan juga aktivitas di dalam sel. Nah, untuk sitoskeleton ini terdapat di seluruh sitoplasma ya, utamanya ada di bagian bawah membran yang nantinya akan menyokong dan mempertahankan keutuhan bentuk sel. Nah, ini untuk menyokong dan mempertahankan keutuhan bentuk sel. Nah, ini sangat penting ya, utamanya bagi sel hewan yang notabene tidak memiliki dinding sel. Dengan adanya sitoskeleton, itu akan memberikan kekuatan dan kelenturan yang luar biasa gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana sih struktur daripada sitoskeleton. Nah, ini adalah struktur potongan dari sel ya. Kita lihat di sini ada bagian membran plasma ya. Membran plasma. Kemudian ada retikulum endoplasma kasar ya, yang pada bagian permukaannya ada ribosom. Kemudian di situ juga kita tahu ada mitokondria ya. Nah, ini yang semuanya ini tertautkan atau tertambatkan oleh struktur sitoskeleton itu kan. Nah, di sini pada bagian yang warna pink ini ya, terdapat yang kita kenal sebagai mikrofilamen ya. Kemudian pada bagian yang berwarna hijau, nah yang ada di sini itu kita kenal sebagai filamen intermediate. Dan ada pula nih yang berwarna biru. Nah, kayak gini nih. Nah, ini kita kenal sebagai mikrotubulus.
Nah, kenapa sih kok dia disebut dengan mikrotubul, kemudian film intermediate, serta mikrofilamen? Kita akan bahas ya satu persatu. Jadi, pada kelompok mikrotubul ini adalah struktur yang berupa batang ya. Nah, ini strukturnya seperti batang, kemudian dia berongga ya. Batang berongga yang tersusun dari dua protein globular ya, yang kita kenal sebagai protein tubulin. Nah, ini dia berupa dimer ya, berupa dimer, yaitu ada alfa tubulin dan ada beta tubulin seperti itu. Nah, fungsinya apa? Jadi fungsi dari mikrotubul diketahui yang pertama, dia akan memberikan bentuk pada sel. Memberi bentuk sel ya. Kemudian yang kedua, dia berperan sebagai motilitas sel. Nah, apa itu motilitas? Jadi, motilitas itu adalah pergerakan sel ya. Nah, itu seperti kayak silia, flagella, ataupun aksonema ya pada ekor sperma ya. Jadi ini bisa seperti pada silia, kemudian flagel, dan juga aksonema ya. Nah, ini aksonema ini adalah unit struktur dari ekor sperma. Kemudian yang ketiga, dia juga berperan dalam pergerakan kromosom ya. Pergerakan kromosom. Oleh siapa? Nah, tentunya ini oleh benang spindle gitu kan. Dan yang terakhir, di situ juga bisa berperan sebagai pergerakan organel-organel sel ya. Organel-organel sel di dalam sel. Jadi, organel-organel sel di dalam sel itu dia tidaklah tetap atau diam, tapi dia berubah-ubah atau bergerak-gerak seperti itu. Nah, itu digerakkan oleh si mikrotubul. Kemudian yang kedua, di situ ada mikrofilamen ya. Mikrofilamen ini dia berupa batang padat ya. Nah, ini berupa batang padat yang tidak berongga gitu kan, yang tersusun atas molekul-molekul aktin ya. Molekul-molekul aktin. Nah, ini berupa sejenis protein globular juga yang saling memuntir gitu kan. Nah, untuk mikrofilamen fungsinya apa aja? Fungsinya yang pertama, dia akan membantu menyokong bentuk sel. Membantu menyokong bentuk sel. Kemudian yang kedua, dia juga akan membantu untuk motilitas ya. Motilitas. Tapi beda ya dengan mikrotubul. Kalau di sini dia berkaitan dengan pseudopodia ya. Pseudopodia. Nah, ini adalah gerakan ameboid untuk fagositosis gitu kan. Kemudian juga membantu dalam pembelahan sel. Dalam apa? Utamanya pada saat sitokinesis ya. Yaitu keadaan di mana terjadinya pelekukan atau penyibakan membran sel, kemudian nanti akan terbelah menjadi dua sel. Kemudian yang keempat, juga bisa berperan untuk adanya aliran sitoplasmik ya di dalam sel. Nah, itu ya beberapa
fungsi daripada mikrofilamen. Yang ketiga ada filamen intermediate. Untuk filamen intermediate ini diameternya lebih besar ya daripada diameter mikrofilamen, namun lebih kecil dibandingkan dengan mikrotubul. Nah, ini dia tersusun atas protein fibrosa ya, yang bernama serat keratin ya. Nah, ini tersusun atas serat keratin. Nah, apa aja Kak fungsinya? Fungsinya yang pertama, dia mempertahankan bentuk sel. Nah, sini mempertahankan bentuk sel. Yang kedua, dia akan menahan agar nukleus dan organel-organel sel itu tidak saling bertubrukan atau tambatan nukleus gitu ya. Nah, ini akan menambatkan nukleus beserta organel sel. Kemudian yang ketiga, juga berperan dalam pembentukan lamina nukleus ya. Pembentukan lamina nukleus yang nantinya bersamaan dengan bagian lain itu akan membentuk matriks ya, yang akan mengatur materi genetik di dalam inti sel sehingga bisa bekerja secara efisien seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan kembali pada soalnya. Baik, kita baca ulang ya soalnya. Organel sel yang berperan dalam mempertahankan struktur sel ya. Di sini dia mempertahankan struktur sel adalah A. Mikrofilamen. Nah, kalau untuk mikrofilamen memang dia akan membantu untuk menyokong bentuk sel ya. Nah, ini dia akan membantu menyokong bentuk atau struktur sel. Yang kedua, mikrotubulus. Kalau mikrotubulus ini dia akan memberikan serta mempertahankan bentuk sel ya. Memberikan dan mempertahankan bentuk sel. Kemudian ada sentriol. Nah, kalau sentriol ini nanti akan membentuk benang spindle ya. Membentuk benang spindle yang akan menggerakkan kromosom ke arah kutub yang berlawanan. Kemudian vakuola ini adalah tempat pergudangan ya, atau tempat penyimpanan baik itu molekul organik maupun anorganik, dan membran sel ini sebagai pembatas ya, atau barrier antara intrasel dengan ekstrasel ya. Selain itu juga dia juga berperan untuk jalan transportasi zat atau lalu lintas zat ya, seperti itu. Jadi untuk pada soal kali ini yang mempertahankan struktur sel atau memberikan bentuk pada sel atau keutuhan daripada sel itu adalah yang B, yaitu mikrotubulus. Oke, ngono wayo, tarik ulur semangate. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Apabila ada perbedaan pendapat atau masukan, silakan komentar di kolom komentar. Bye-bye.